Tema renungan hari ini, tanggung jawab Kristiani dalam ekonomi. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita memiliki tanggung jawab yang besar dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satunya ialah tanggung jawab dalam bidang ekonomi. Kehidupan manusia maupun itu Kristen atau bukan, kita selalu hidup dalam kondisi yang terhubung dengan ekonomi. Sebagai orang Kristen, justru iman kita akan diuji dalam bagaimana kita mengelola ekonomi, sumber daya yang sudah tersedia. Mari kita belajar lebih dalam tentang apa yang dimaksud dengan ekonomi dan bagaimana kita harus menjadi seorang yang beriman dan bersikap. Berbicara mengenai ekonomi, tentunya kita sudah tahu apa itu ekonomi. Tetapi firman Tuhan pada saat ini akan lebih memperjelas apa yang disebut dengan ekonomi. Secara etimologis, kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia, yang berarti pengelolaan rumah tangga. Dalam pengertian ini, ekonomi bukanlah hanya sekedar benda yang dibutuhkan saja, tetapi lebih kepada bagaimana mengelola sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan baik. Dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7, kita menemukan kisah seorang janda yang menghadapi masalah ekonomi yang serius setelah suaminya seorang nabi meninggal. Ia terpaksa menghadapi realitas pahit di mana kedua anaknya terancam diperbudak untuk membayar hutang. Dalam keputusannya, janda itu datang kepada Elisa dan dengan penuh iman ia menceritakan keadaannya. Apa yang dilakukan seorang janda itu selanjutnya adalah contoh luar biasa dari ketaatan dan iman. Janda itu mengikuti perintah Elisa untuk mengumpulkan bejana-bejana kosong, meskipun tidak ada kepastian dari mana minyak akan datang. Ketaatannya membuahkan hasil yang menakjubkan. Minyak mengalir dengan ajaib dan memenuhi semua bejana yang telah disiapkan. Dari situ kita belajar bahwa iman yang tulus dapat mengubah kondisi ekonomi yang sulit menjadi berkat. Belajar dari seorang janda tersebut, kita dapat memiliki prinsip ekonomi dalam iman Kristen. Kita juga diajarkan dalam Ibrani 13 ayat 5 untuk tidak menjadikan uang sebagai fokus utama dalam hidup. Mari kita fokus pada beberapa prinsip-prinsip penting yang dapat diambil dari ayat ini. Yang pertama, utamakan hal-hal yang bersifat rohani. Uang bukanlah segalanya. Kita diingatkan untuk mencukupkan kehidupan dengan apa yang ada, bukan apa yang tidak ada pada kita, sehingga memicu kita untuk melakukan hal yang tidak baik dan terjebak dalam cinta uang. Ketika kita hidup dalam keadaan rasa cukup, ini mendorong kita untuk bersyukur atas berkat yang sudah kita terima. Yang kedua, serahkan kehidupan kepada Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dalam kekurangan pun. Ketika menghadapi kesulitan, datanglah kepadanya dan berdoa. Tuhan akan membuka jalan dan memberikan solusi melalui cara yang tak terduga, karena di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil bagi kita. Dan yang terakhir, bertanggung jawablah dalam sumber daya dan ekonomi. Seperti janda yang mengelola minyaknya dengan bijak, kita juga harus mengelola sumber daya yang kita miliki dengan bijak, meskipun itu hanya sedikit. Pengelolaan yang baik akan menghasilkan hasil yang maksimal. Sebagai orang Kristen, mari kita menjalani kehidupan kita yang mencerminkan ketaatan dan iman kita. Dengan demikian,
kita dapat menjadi saksi yang baik bagi orang lain, menunjukkan bahwa iman dan tanggung jawab ekonomi dapat berjalan beriringan. Demikian kemuliaan Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin.